Dan kenapa sih nilai kolaboratif ini menurut kakak tuh penting? Karena setiap orang ini membutuhkan orang lain untuk berjuang, untuk mendapatkan nilai lebih. Bagaimana contoh konkretnya di lapangan cara kita untuk bisa membangun kolaboratif? Jadi kalau contoh di lapangan, apalagi kami tadi yang di pertemuan kan Kak, bisa sampai 13 pekerjaan satu hari. Hai Sobat Planter, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kamu sedang mendengarkan podcast ini. Selamat datang kembali di podcast Akhlak. Dan tidak terasa dari semua core value akhlak, pada kesempatan hari ini kita sudah sampai ke core value yang terakhir, yaitu kolaboratif ya. Tapi tenang aja, nanti bakal ada konten-konten lain yang tidak kalah menarik pokoknya di akun YouTube Nusantara Planters. Untuk sekarang kembali lagi bersama dengan saya Kani Raras yang akan ngobrol-ngobrol terkait dengan core value nilai akhlak, yaitu kolaboratif, barengan sama satu tamu istimewa yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Raras perkenalkan dulu, ada Kak Prasetya Dewi Putra Manalu. Beliau ini merupakan asisten tanaman tebu PT Perkebunan Nusantara 2. Halo Kak Pras. Halo Kak Kani Raras. Gimana kabarnya Kak Pras? Sehat Kak, sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kakak udah sering ke Jogja? Kebetulan ini yang ketiga. Yang pertama udah tahun 2011 saya rasa, baru kemarin bulan 11 kemarin pertengahan baru dari sini. Oh gitu. Iya, Tapi dari itu LPP. kemarin sekalian ya. Tapi kesempatannya di akhir tahun Iya, ini. betul, Banyak berubah gak nih Jogja setelah 3 kali kesini Kak, menurut kakak? Sama, memang Jogja tetap istimewa Kak. Oke, selamat datang kembali di Jogja. Iya. Kak Pras, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Akhlak hari ini. Kita akan ngobrolin tentang core value akhlak yang terakhir, kolaboratif. Tapi sebelum itu, Raras penasaran deh. Kemarin Raras sudah sempat ketemu sama teman-teman dari asisten tanaman itu. Ada yang karet, ada yang juga sawit. Nah, yang ini tebu. Nah, tuh mungkin boleh diceritakan sendiri sebenarnya kalau sebagai asisten tanaman tebu sendiri itu Kak, main jobnya atau tanggung jawabnya tuh meliputi apa aja sih Kak? Ceritain dong. Oke Kak, jadi gini, secara umum sih tugas asisten tebu, sawit, dan karet itu sama Kak. Yaitu kita bisa, kita dari awal merencanakan dari anggaran, menyusun rencana kerja harian, bulanan, kemudian kita melakukan evaluasi yang rencana-rencana kerja yang kita buat, dan ada juga kita di pengamanan dalam artian gini, kantor Abdeling itu aset DP, kalau kami bilangnya DP di tebu Kak, daerah penanaman. Jadi itu adalah tanggung jawab seorang asisten juga menjaga aset perusahaan yang di lingkungan sendiri. Oke. Berarti itu meliputi berapa perkebunan tuh kalau kakak sendiri? Kalau saya di satu kebun ini. Dengan luasan? Luasan saya kalau di kebun kami itu ada sekitar 1.100 hektar. Tapi untuk tebu sendiri memang sedikit kalau dibandingkan komoditi lain, dia sampai satu asisten 700, 600. Tapi kalau di kami hanya 250 ke 300 hektar. Oke, tapi tanahnya luas banget loh Kak. Iya kan? Nah, bedanya tebu sama karet itu dan tebu lain mungkin di tebu ini kenapa sedikit ditanggung jawab oleh satu asisten karena pekerjaannya padat karya Kak. Oh, seperti apa itu berarti? Jadi kalau istilahnya padat karya ini kita di satu hari itu bisa mengawasi 13 pekerjaan sekaligus. Dari ada pengolahan tanah, ada yang menanam tebu, ada yang tebang, ada yang menyiang atau membersihkan gulma, ada yang menyisip, pokoknya banyak Pak, ada sampai 13 pekerjaan dalam satu hari. Tidak hanya mengawasi tapi juga ikut terjun langsung juga. Betul. Kak, luar biasa. Sudah sejak kapan sih kakak bergabung di Perkebunan Nusantara ini? Kalau masuk saya di PTPN 2 itu di 2018 bulan Januari. Ya, hampir 5 tahun lah mungkin ini ya. Iya. Ini kan akhir tahun 2022 nih. 5 tahun. Gitu. Wah, gak kerasa juga ya. Iya. Dan selama 5 tahun bergabung di PTPN sendiri itu kan juga sempat ada perubahan nilai-nilai BUMN juga ya gitu. Iya. Ya, nah waktu transisinya nih ke nilai-nilai akhlak sendiri waktu itu apakah mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau ya tinggal berdinamika aja atau gimana kalau dari Kak Pras sendiri? Iya. Perubahan itu dulu saya sempat merasakan JTI, Sipro, sinergi, profesional sama integritas, dan kemudian akhlak di
2020 kalau nggak salah saya. Iya, 2020. Pandemi ya itu kan pandemi, dua-duanya ya. Iya. Jadi secara akhlak ini adalah bagian dari si pro juga Kak. Jadi tidak terlalu signifikan lah perubahannya karena kan kita bersinergi, kolaboratif. Itu kan ada dalam nilai akhlak, baru profesional yaitu amanah. Bagian dari situ juga integritas, amanah juga kembali ke situ ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai sedikit-sedikit ngobrolin tentang nilai akhlak yaitu kolaboratif. Nah, ini apalagi Kakak tadi kan mengawasi 13 pekerjaan dan 13 pekerjaan ini kan pasti orangnya beda-beda juga gitu. Iya kan Kak? Betul. Ini gimana nih caranya Kakak untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang di 13 bidang yang berbeda-beda tadi, dan apalagi Kakak nggak cuma mengurusi, maksudnya nggak cuma memanage yang ada di bawah Kakak juga, tapi juga komunikasi ke atas juga gitu. Dan kenapa sih nilai kolaboratif ini menurut Kakak tuh penting? Kolaboratif kita membangun kerjasama Kak. Ya kan, membangun kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Apalagi ini saya kan termasuk ya umur mungkin sama karyawan-karyawan itu saya mungkin anaknya. Ya, kita harus bisa menempatkan diri lah Kak. Dimana pada saat kalau melihat dari usia kita anaknya, tapi kalau dalam pekerjaan kita adalah atasannya. Kita harus pandai membaca gimana sih karakter bapak-bapak ini, apa sih maunya. Kita ikutkan bagaimana maunya mereka, kita sampaikan juga mau kita gimana. Kami maunya gini loh, bapak maunya gimana, agar kolaborasi ini terjalin dengan baik gitu kan. Untuk ke atasan tadi Kakak bilang, ya pandailah kita membaca situasi dari mungkin hari ini gimana sih atasan kita gini, apa. Terkadang kan kita mau menyampaikan yang sebenarnya pahit ini, cuman kalau dikasih ketahui sekarang gimana ini ya? Sepertinya gitu, bukan waktu yang tepat. Gitu ya. Jadi lebih baik kita cek dulu nih gimana kira-kira gitu. Jadi berarti pintar-pintar membaca situasi juga gitu ya kayak. Nah, kalau untuk nilai kolaboratif sendiri itu sebetulnya tuh seperti apa sih Kak Pras yang dimaksud dengan kolaboratif itu sendiri? Kalau dalam konteks PTPN 2 yang Kakak jalani sekarang. Ya, dalam konteks PTPN 2. Tadi sudah saya singgung Kak, kolaboratif itu ya menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau kami yang di PTPN, PTPN 2 sendiri, kami saat ini sedang berkolaborasi juga sama pihak-pihak properti karena ada HGU kami yang pada saat ini berada di tengah kota, kan tidak layak lagi untuk kita buat jadi perkebunan. Jadi kita kerjasama sama properti untuk membangun perumahan. Itu PTP 2 sendiri. Kemudian di Tebu khususnya kami Kak. Saat ini pas kebetulan di kebun saya sendiri kami bekerja sama riset pengembangan oleh P3GI. Ini bagaimana produksi kami bisa lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kolaborasinya ini cakupannya cukup luas juga ya Kak ya, karena nggak cuma dari internal aja, tapi sekarang juga sedang menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Iya. Nah, kenapa sih nilai kolaboratif ini tuh menjadi satu hal yang cukup penting gitu Kak untuk terus ditanamkan dan juga untuk terus dijalankan kalau bagi Kakak sendiri? Sebenarnya kolaboratif ini kan budaya Kak. Budaya ini kan ya ditanamkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut saya sangat penting untuk kita berkolaborasi agar perusahaan kita menjadi lebih maju. Pasti. Ya kayak seperti saya bilang tadi, kami bekerja sama-sama properti kan Kak. Jadi tahun-tahun sebelumnya mungkin PTPN 2 masih beranjak untuk naik. Sekarang kami udah 3 tahun berturut-turut mengalami keuntungan gitu Kak. Akibat kolaborasi dengan pihak-pihak luar tadi. Jadi menurut saya sangat penting Kak ini kolaborasi ini. Jadi kalau misalkan boleh saya singgung sedikit terkait dengan kolaborasi dengan pihak luar tadi, kan cukup menguntungkan juga ya bagi PTPN 2 ini, karena ya selama 2 tahun belakangan ini cukup memberikan hasil yang cukup baik dan signifikan. Berarti selama pandemi ini bisa dibilang PTPN 2 tidak terdampak sebegitunya ya Kak ya, bagaimana nih? Tidak berdampak signifikan itulah. Kami di tengah pandemi, di tengah perusahaan-perusahaan lain melakukan PHK dan menstopkan
merumahkan karyawan. Kami survive Kak, kami berjuang dan kami mengalami keuntungan itu. Makanya di tengah pandemi ini kami tidak terlalu terdampak lah Kak. Dimana harga pun sekarang kalau untuk komoditi sendiri, harga seperti CPO belakangan ini 2 tahun belakangan ini kan kita mengalami kenaikan yang cukup baik. Makanya terkadang di kami pandang pandemi ini menguntungkan juga ya bagi kami gitu. Ya, maksudnya ada sisi baik yang bisa diterima juga ya. Apalagi tebu bahan dasar gula. Kemarin ketika orang-orang banyak di rumah kan banyak konsumsi yang ada di dalam rumah tangga sendiri itu kan Kak ya. Iya. Nah, lalu kalau dalam 5 tahun masa Kak Pras ini bergabung dengan PTPN 2 nih, apakah memang sedari waktu setelah perubahan core value ini menjadi nilai akhlak sendiri, apakah sempat ada semacam training atau semacam pelatihan kembali terkait dengan penanaman nilai akhlak terutama untuk yang core value kolaboratif ini? Ya, namanya perubahan kan Kak perlu adaptasi. Pasti. Iya kan. Ada juga kita harus bagaimana menyampaikannya ke semua lini agar kita menyampaikan semua lini bagaimana bisa diterima oleh setiap pihak. Jadi memang sempat ada kayak semacam pelatihannya atau mungkin waktu itu disosialisasikannya seperti apa tuh Kak? Untuk pelatihannya seperti kami di kemarin yang PLDP saya katakan tetap dilaksanakan sosialisasi oleh bagian-bagian SDM. Iya, untuk menyampaikan nilai akhlak ini sendiri dan kita membuat juga kalau di kebun di unit sendiri seperti spanduk-spanduk gitu Kak untuk pengenalan nilai akhlak ini apa sih dari amanah, kompeten, harmonis, loyal dan adaptif. Itu kemudian kan dibagi lagi dari 18 ciri. Mungkin untuk saya rasa untuk mungkin yang karyawan-karyawan baru di pas masuk mungkin sudah harus diajarkan itu Kak untuk mengenal nilai budaya perusahaan sendiri. Jadi kalau dari perusahaan pun juga memberikan penanaman itu tuh lewat ya hal-hal yang terlihat dulu ya Kak kan dengan mungkin pasang spanduk dulu. Jadi nanti para karyawan juga terbiasa gitu dengan sekarang kita punya nilai akhlak gitu ya. Iya, ditambah lagi sekarang kan Kak kami ada suatu aplikasi kan untuk absen dan segala macam itu kan menggunakan Agris. Kemudian sebelum kita mau check out keluar atau dalam artian kita absen mau pulang. Itu di situ ada fun quiznya disiapkan oleh PTPN Holding gitu. Jadi setiap hari kita dikenalkan kembali, setiap karyawan kan harus mengenal itu. Jadi adalah terus pembelajaran yang untuk pengenalan jadi sendiri. Masih terus ditanamkan walaupun sudah berjalan 2 tahun ya. Iya. Dan ini fun quiznya beneran setiap hari gitu Kak? Setiap hari Kak, kecuali hari Sabtu dan nanti di akhir bulan itu fun quiznya dikasih 25 soal yang biasanya 3 soal per harinya. Untuk dan ngetes itu pengenalan. nih, iya betul. beneran gak nih nilai akhlak yang ditanamkan gitu ya Kak ya? Kemudian ada reward di situ Kak, bagi poin-poin yang tertinggi. Oh gitu. Iya, dari PTPN Holding sendiri menyiapkan reward di akhir tahun nanti gitu Kak. Ini menarik sih, berarti kan nanti para karyawan pun jadi ngerjain kuisnya ini tuh kayak niat gitu kan? Karena ada reward yang akan diberikan gitu ya Kak ya? Kalau nggak salah saya itu 1 gram emas itu kan atau lumayan banget. Iya, saya lupa tapi itu. Lumayan. Oke. Nah, Kak Pras tadi kan Kak Pras sempat menyinggung bahwa kolaboratif ini tuh erat kaitannya dengan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah, kalau kita ngobrolin tentang bagaimana contoh konkretnya di lapangan, cara kita untuk bisa membangun kolaboratif ini sendiri untuk itu gimana kalau di lapangan sendiri? Jadi kalau contoh di lapangan, apalagi kami tadi yang di pertemuan kan Kak, bisa sampai 13 pekerjaan satu hari. Tentu kami harus berkolaborasi dengan baik. Bagaimana tidak? Karena hanya sebentar kita di satu pekerjaan ini melihat yang pekerjaan lain dan kita harus mendelegasikan ke bawahan kita. Pekerjaan yang lain itu dilihat bagaimana kualitasnya, bagaimana kerja prestasinya. Seperti itu Kak. Oke. Jadi memang
apa ya, dengan cakupan yang cukup Cukup luas besar. tadi gitu ya, gimana kita untuk bisa menjalin kolaborasinya ini tuh juga dengan efektif lah ya katakanlah Iya. ya kan Kak, karena banyak lah istilahnya mata pekerjaan yang dilakukan Jauh sih gitu. ya, satu hari. Betul. Nah, ini kan mungkin adalah salah satu tantangan tersendiri gitu karena mungkin banyak cabangnya kan Kak, 13 mata pekerjaan ini tadi. Nah, tapi kalau kita ngobrolin tentang tantangan dari secara umum untuk menjalin kolaborasi dengan para karyawan yang lain gitu, Kakak apa aja nih tantangannya? Tantangannya itu kita bagaimana dulu mengenal nih Kak, mengenal karakter dari masing-masing orang. Jadi oke. tantangan kita bagaimana kita mempelajari ini sulit kan Kak, mengenal karakter orang ini. Jika tadi kita harus berkolaborasi dengan baik, seandainya kita berikan dia mandat, Oke. Pak nanti tolong jaga pekerjaan cangkulan, coba lihat kualitasnya. Kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan baik, atau kita tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dan menyatukan persamaan kita, ya mungkin hasil pekerjaan dari pengolahan tanah tadi tidak maksimal. Oke. Memang butuh waktu ya untuk mengenal karakter masing-masing Iya, karena gitu ya. menurut saya tantangan paling berat itu mengenal karakter bapak-bapak tadi dan ibu tadi, ya biar bisa kita berkolaborasi dengan baik gitu Kak. Oke. Kalau dari Kak Pras sendiri, cara yang digunakan untuk istilahnya PDKT nih sama sesama karyawan atau yang Kakak bawah itu gimana tuh Kak cara? Kalau saya pendekatan anak ke bapak itu yang saya sampaikan, bagaimana Dari segi mereka usia ya. bagaimana mereka bisa menganggap saya ini anak dan bagaimana mereka bisa menganggap saya ini atasan mereka, begitu Kak. Oke. Berarti banyak ngobrolnya atau Banyak gimana? ngobrolnya, jadi kita sering melakukan komunikasi kecil begitu jam istirahat, mau mendekati jam istirahat kita kumpul di kantor, kita bahas. Ini misalnya ada 4 orang, begitu karyawan. Tadi Bapak bagaimana kerjanya? Nanti kita kasih pendapat Bapak bagaimana? Coba Bapak komentari Bapak tadi gimana? Apa yang kurang? Nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke. Nanti kita saling bertukar pikiran, Saling beri masukan beri ya. masukan, begitu Kak. Oke, jadi kalau kayak gini kan komunikasinya terjalin secara dua arah juga nggak sih Kak? Jangan Iya. kita memaksakan pemikiran kita. Coba mana tahu mereka yang lebih pengalaman. Karena kan saya kan baru 5 tahun. Iya. Yang bapak-bapak ini udah puluhan tahun kerja, jadi mereka lebih menguasai lapangan mungkin. Iya, Kalau kita kan hanya belajar di teori, ya aplikasi di lapangan kan kita belum. Betul. Jadi ada masukan dari pengalaman-pengalaman mereka, karena kan kita tahu pengalaman adalah guru terbaik ini Kak. Iya betul kan. Jadi kita coba tangkap. Oh ini gini. Oh bisa ya. Gitu. Iya. Dalam hati kita. Betul itu juga. Tapi kalau dari Kak Pras sendiri sejauh ini apakah pernah juga nih diberi masukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi bekerja bersama dengan Kak Pras? Jadi nggak Sering cuma juga. Sering juga Kak. Jadi misalnya begini. Timeline pekerjaan mungkin ada 5 blok ini Kak. Oke. Di blok masing-masing ya. Yang pertama tadi umurnya udah terlambat 2 bulan. Oke. Yang ini terlambat 1 bulan. Ada yang berapa hari, ada yang 3 bulan. Iya. Kan sebenarnya kalau kita dari segi umur, kalau kami di lapangan dari wah ini 3 bulan udah terlambat Kak, terlambat sangat terlambat ya kan Kak. Iya. Tapi rupanya yang di 2 bulan ini walaupun lebih cepat, dia misalnya gulma nih yang mau kita kendalikan pekerjaannya. Gulma di tempat tersebut mereka tahu Pak di situ biasanya gulmanya ringan. Oh. Nah, yang di 3 bulan tadi, yang di bulan tadi itu gulma berat Pak. Nah, kalau kita cek ke lapangan, kita lihat Pak bagaimana. Oh iya betul. Jadi ya kita kerjakanlah yang 2 bulan dulu, baru yang 3 bulan, mungkin gitu Kak. Jadi mereka sering ngasih masukan lah karena kan pengalaman mereka. Kemudian biasanya kalau di tempat kami ini Kak di Sumatera Utara kan hujan ini tidak berhenti. Sering hujan? Oh sering hujan Kak. Oke. Jadi 1 bulan itu pasti ada hujan. Jadi kan tebu ini adalah tanaman yang sangat rentan sama kelebihan air. Jadi kan dengan pengalaman mereka, Pak biasanya di blok ini Pak itu banjir itu Pak katanya. Oh iya, mari kita lihat Pak ke dalam. Nah itu, jadi
sering sih mereka ngasih masukan kepada saya gitu kan. Oke, jadi sebenarnya salah satu kunci utama untuk bisa berkolaborasi dengan baik itu adalah saling mau mendengarkan juga ya. Iya, kita harus bisa menerima. Betul. Walaupun kita atasan belum tentu kita lebih tahu. Betul. Itu dia Kak, kuncinya gitu. Iya. Oke. Ini makin seru aja obrolan kita terkait dengan core value kolaboratif Sobat Planters. Dan setelah ini kita akan break sebentar lalu lanjut ngobrolin tentang cerita-cerita Kak Pras yang gak kalah seru lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Selamat datang kembali Sobat Planters. Terima kasih sudah tetap berada di akun YouTube-nya Nusantara Planters. Sekarang kita masih ngobrolin tentang core value akhlak yang terakhir, yaitu kolaboratif. Kita masih barengan sama Kak Pras. Yeah. Oke, Kak Pras, tadi kita sudah sempat membahas cukup
cukup banyak tapi belum cukup dalam nih terkait dengan nilai kolaboratif ini sendiri gitu Kak. Nah kalau dari PTPN sendiri, khususnya PTPN 2, apakah ada semacam program yang dicanangkan yang itu tuh berkaitan dengan core value kolaboratif ini sendiri Kak? Ya, ada Kak. Kalau di PTPN 2 sendiri di tempat kami biasanya itu ada ngobrol berakhlak dilakukan di apel pagi. Wajib ini ya. Apel pagi wajib Kak, tiap pagi dan dia khusus di kebun kami, ini inisiasi manajer Kak. Iya. Jadi kalau apel paginya itu di hari Selasa, Kamis, Sabtu, kami lakukan itu di semua afdeling, kan ada 4 afdeling itu. 4 afdeling itu kumpul di satu tempat. Mungkin hari ini di afdeling pertama, di hari Selasa berikutnya di afdeling kedua. Jadi di situ semua karyawan kumpul, karyawan kita sendiri, kita diskusi apa sih masalah-masalah yang ada. Jadi sharing mereka kami di situ Kak. Iya. Dan kemarin juga ada tahun lalu dan tahun ini kami asisten dikumpulkan di kebun-kebun sama. Sebenarnya kan kalau tadi hanya di lingkup kebun, ini di lingkup distrik kami namanya Kak. Ada berapa kebun, 5 kebun. Asisten-asisten itu kumpul, diajak kita keliling ke lapangan ke kebun ini yuk, kita lihat apa sih yang ada di sana, apa sih yang bisa kita ambil gitu Kak. Jadi kolaborasi yang dijalankan ini nggak cuman ke sesama satu kebun tapi juga ke sesama afdeling dan distrik lainnya juga ya Kak ya? Betul. Oke. Ini sudah berjalan berarti kurang lebih 2 tahunan ini ya? Iya, jalan tahun kedua ini Kak. Iya. Kalau dari Kak Pras sendiri melihat program ini menurut saya sih bagus banget gitu ya. Tapi kalau dari Kak Pras selaku yang melakukan gitu, apa sih yang bisa didapatkan dengan programnya ini gitu? Saya sangat tertarik nih sama program ini Kak, karena kan kita ada istilahnya tuh katak dalam tempurung ya kan. Kalau kita di situ aja kita kan nggak tahu, kita nggak berkembang kan Kak. Betul. Iya, jadi kalau kita bisa lihat kebun lain, fenomenanya begini. Masalah yang di sini begini. Jadi masalah ngatasinya, kami pernah loh dengan masalah gini. Solusinya begini. Jadi kami bisa bertukar. Saya sangat appreciate lah dengan aktivitas-aktivitas seperti ini Kak. Jadi kami menambah wawasan kami sendiri. Karena kan karena kan pelajaran di lapangan itu paling penting ya kan Kak. Dari pengalaman itulah kita belajar. Kemudian baru kemarin juga Kak, ini program dari direktur langsung untuk BOM -1, -2 kemarin ada kunjungan juga ke PTPN lain yang komoditi tebu juga. Jadi itu melihat bagaimana sih SOP mereka, karena mungkin produksi mereka lebih tinggi dari kami pada saat ini. Yuk kita belajar di sana, berkolaborasi, studi banding. Jadi kita lihat program mereka apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita terapkan di tempat kita, sehingga produksi kita sama bagusnya dengan mereka, sehingga PTPN juara nanti pada akhirnya. Iya, betul. Jadi studi bandingnya ini bagus banget, selain ada suasana baru yang didapatkan, kita juga dapat pikiran-pikiran baru dari hasil tukar pikiran tadi ya Kak ya. Betul gitu Kak. Oke. Nah, kalau terkait dengan kolaborasi tadi yang dijalin dengan pihak-pihak eksternal gitu Kak, apa sih pencapaian terbesar yang pernah didapatkan oleh PTPN 2 sendiri gitu? Dari pihak eksternal tadi Kak, yang seperti anak perusahaan kami sekarang sudah bekerja sama. Nah, dengan perumahan ini perumahan kami sudah banyak yang laku. Kemudian kalau dengan pihak RPN ini kami mengembangkan saat ini ada pupuk yang diterapkan, yang diciptakan oleh mereka, lagi kami aplikasikan. Nanti kita lihat produksinya bagaimana. Tapi kalau kelihatannya pupuk ini sangat efektif Kak. Saya lihat pertumbuhan tanaman lumayan baik. Ini sudah mulai dikembangkan dari kapan nih Kak? Kalau untuk pupuk itu sendiri tadi kami baru tahun ini Kak menjalankan. Jadi kami belum nampak produksi totalnya, karena kan panennya nanti di bulan 1 ini Kak. Jadi baru nampaknya nanti di bulan 1 ini. Kita lihat. Tapi dari performa tanaman lumayan sih Kak. Iya. Nah kalau ngobrolin tentang kolaborasi di tahun 2022 ini Kak, bagaimana dari sudut pandang Kak Pras sendiri memandang kolaborasi di tahun 2022 dengan tahun-tahun yang sebelumnya gitu? Saya rasa kolaborasi di tahun ini lebih baik Kak dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita juga bisa, pada saat ini baru kemarin Kak kita melakukan pengukuran
Oh, oke. Iya, kita lihat memang pada waktu tahun 2021 kolaboratif kami masih di kategori cukup. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi karena kalau kami lihat tahun di 2021 itu kerjasama dengan pihak luar yang kurang, yang seperti RP tadi. Nah, tahun ini udah kami apakan, sudah mulai terjalin ya. Mudah-mudahan nanti nilai kolaboratif kami yang dihimpun meningkat. Oke. Oh, jadi kalau setiap core value itu ada kayak semacam indikatornya, nilai-nilainya gitu sendiri, ya, Kak? Betul, Kak. Jadi penilaiannya kan di per semester dia. Setahun 2 kali berarti ya? Setahun 2 kali. Ya, di masing-masing nih entitas ini apa sih yang lemahnya gitu. Nanti kan karena kita pengukurannya 360 derajat, Kak, dari bawah. Dan yang bawah menilai atas menilai ke bawah. Nanti dilihat situ ada kolaborasinya bagaimana gitu. Tanamkan. Jadi setiap semester selalu dimonitor juga, diberi evaluasi juga. Betul. Ya, Kak, ya, dan berusaha untuk terus diperbaiki gitu. Betul. Iya. Nah, ngomongin soal kolaboratif juga, mungkin Kakak kan ketemu sama jenis orang yang juga berbeda-beda gitu ya, Kak. Tidak bisa diharapkan bahwa setiap orang tuh mungkin kadang ada yang oke deh, seperlunya aja nih saya mengerjakan pekerjaan, jadi nggak perlu menjalin relasi apa-apa dengan teman kantor saya gitu. Tapi juga ada di sisi lain orang-orang yang kayak kalau dia diajak ngobrol tuh mungkin langsung terbuka gitu. Nah, menghadapi fenomena seperti ini gitu, bagaimana sih kalau kiat-kiat dari Kak Pras sendiri untuk ngadepin orang-orang tertentu gitu, Kak? Orang-orang yang tidak open mind tadi, Kak. Iya. Yang dia sulit diajak berkolaborasi. Ya mungkin kita kasih pemahaman terlebih dahulu. Karena setiap orang ini membutuhkan orang lain untuk berjuang, untuk mendapatkan nilai lebih. Nggak bisa dong kita hidup sendiri kan. Pasti. Seperti saat ini, apakah bisa, Pak? Misalnya temannya. Apakah kalian bisa mengerjakan tugas lapangan, ada administrasi lagi, dan yang lain-lain. Kalau kita tidak dibantu orang lain, iya. Jadi kita perlu orang lain. Kita delegasikan tugas kita, kita memantau juga. Jadi begitu, Kak. Iya. Jadi memang tadi melanjutkan bahwa nilai kolaboratif ini tuh erat kaitannya dengan mau mendengarkan. Kita juga harus ngerasa selalu membutuhkan orang lain juga ya, Kak? Iya, selalu membutuhkan orang lain. Iya. Nah, kalau dari sejauh obrolan kita tadi, Kak, aku tuh jadi ngerasa bahwa kolaboratif ini tuh berarti adalah gimana caranya kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain dan juga mungkin bisa dikatakan menekan ego sendiri gitu, Kak. Nah, betul. Kalau dari kasus-kasus yang pernah Kakak temui gitu, apakah sempat mengalami hal-hal yang dimana ini adalah kepentingan bersama, jadi kita tidak boleh mendahulukan ego gitu. Mungkin Kakak pernah menemukan kasus kayak gitu nggak sih? Ya, saya sendiri itu, Kak. Jadi saya juga terkadang orangnya sulit menerima masukan, tapi tenang, tarik nafas kita sendiri. Oh iya ya, kita pikirkan kembali masukan-masukan dari teman-teman itu. Bisa. Jadi kita harus mencobalah tarik nafas sejenak dengan masukan-masukan itu. Kita pikirkan, kita diskusikan kembali sama-sama. Iya. Apalagi yang namanya pemikiran orang itu kan nggak ada yang sama ya, Kak ya. Betul. Banyak kepala, banyak isi pemikiran. Nah, betul. Nah, ketika ide itu disampaikan mungkin ada yang berbeda-beda juga gitu. Nah, ada nggak sih, Kak, mungkin satu kegiatan yang ini tuh adalah waktu dimana mungkin para bawahannya Kakak ini berkesempatan untuk memberikan aspirasi mereka juga kepada Kakak dan atasan-atasan yang lain, pun juga Kakak memberikan masukan dan aspirasi kepada atasan Kakak gitu. Oh, ada, Kak. Itu tadi yang saya bilang waktu kita ngolak tadi ya? Ngolak tadi. Di situ kan manajer itu ikut, Kak. Skep itu ikut. Asisten semua afdeling atau DP yang kami sebut ikut. Dan kalau kami disana kan pengamat atau mandor itu ikut. Di situ nanti kita berikan kesempatan kan setelah kita evaluasi pekerjaan ini terlambat gini. Nanti di sesi akhir coba apakah ada yang ngasih saran, ada yang ngasih masukan bagaimana
coba cerita bagaimana DP atau afdelingmu pada saat ini, apa menjadi kendala, kita diskusikan sama-sama. Oke, jadi itu adalah waktunya untuk benar-benar terbuka ya. Terbuka, iya, menceritakan apa yang terjadi di afdeling masing-masing ya, kita ceritakan. Mana tahu kan ada yang bisa ngasih masukan dan jadi solusi. Nah, ketika kolak ini berlangsung gitu Kak, dan memang let's say ada masalah ini. Nah, langkah berikutnya yang ditempuh itu apa? Apakah nanti dari pihak manajerial akan menegur atau mungkin bisa langsung disampaikan, dipaparkan langsung saat ngolak ini tadi atau bagaimana Kak? Ya, kan pada saat ngolak tadi kita Kak, kita kan bertukar pikiran. Betul. Jadi nanti manajer atau askep memberikan ini betul yang dikatakan oleh misalnya asisten sebelah. Bisa kalian lakukan itu, kalian terapkan. Jadi manajer sama askep sebagai penentu lah dari kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oke. Nah, kalau terkait tadi kita sudah banyak ngobrolin juga tentang lebih banyak tentang kolaborasi antara mungkin antara afdeling dengan para bawahannya. Nah, kalau sesama afdeling Kak, kolaborasinya tuh seperti apa Kak? Sama afdeling ya. Pada saat ini 3 hari belakangan ini Kak. Jadi kan menjelang panen ini. Saya kan kebetulan di afdeling 2. Ada teman di afdeling 1. Kemudian kami ini punya perbatasan yang pada saat kan hujan terus ini Kak. Titinya ambrol lah Kak, titi panen kita. Iya, jadi kita bercerita bagaimana kalau kita selesaikan itu. Kita kan ada jati tempatmu, tanaman pohon jati gitu, kita tumbang aja, kita izin sama manajer, kita tumbang, kita perbaiki, nanti tenagamu kirimlah 2 orang, tenagaku 2 orang untuk kita memperbaiki titi itu Kak, untuk panen, karena kan di bulan 1 betul. Jadi kita harus melakukan kerja cepat ini Kak. Iya betul. Jadi oke katanya, karena kami pun butuh. Nah, jadi kolaborasi gitu Kak. Bener, dan ini ya bukan semata-mata sih, tapi ya ini adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan utama itu tadi. Betul Kak, ya? Kalau kita menunggu, misalnya kita menunggu, kalau kita kan ada anggaran, kita buat titik permanen. Waktunya kan lama Kak, kita perlu tender lagi, kita perlu lelang lagi kan Kak. Jadi kalau kita sementara, kalau kami rasa bisa nih sampai akhir panen dengan kita lakukan tadi tambah jati dan segala macamnya, bisa nih tahan ini untuk sementara menunggu tender dan proses yang lainnya berjalan untuk membangun titik yang permanen gitu Kak. Ya. Nah, bagus banget menurut saya, karena ini kan adalah gimana ya, salah satu upaya yang itu kan juga melatih kreativitas kita juga kan. Betul, Kak, dalam waktu singkat ini gimana nih cara cari jalan keluar, dan kolaborasi itu bisa terjalin ya gitu kan. Kadang-kadang kita juga kan ngerasa punya ide waktu udah kepepet banget ya. Tapi kemudian malah justru menghasilkan satu kolaborasi yang kreatif sih gitu, dan juga memang betul-betul ya bisa menjadi pilihan gitu. Nah, kalau sekarang kita ngobrolin juga terkait dengan kolaborasi dan juga tantangannya, itu kan mungkin adalah salah satu tantangan yang bisa dibilang teknis ya Kak ya, bukan datang dari individu gitu. Nah, tadi kalau kita bertemu dengan satu orang yang mungkin itu dari karakter merasa bahwa ini sepertinya orang rada tertutup nih. Nah, kalau dengan perbedaan, kan banyak juga nggak sih kalau di perkebunan Kakak pekerjanya itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, katakanlah mungkin suku, agama, dan juga latar belakang pendidikan gitu. Apakah banyak juga Kak? Banyak Kak. Kalau di tempat kami sendiri ada Jawa, ada Batak, agamanya pun berbagai macam. Ada yang Kristen, Muslim, ada yang Katolik, banyak Kak di tempat kami. Nah, apakah hal ini tuh menjadi salah satu faktor yang menghambat kolaborasi, atau gimana sih upaya-upaya yang dilakukan supaya perbedaan ini harus tetap terjalin dengan harmonis? Tadi kan irat kayak tadi dengan harmonis ya. Betul. Gitu kan. Sama gini Kak, kita gambarkan seperti suatu lagu kan, ya kan. Di situ ada drum, kan beda nih. Cara mainnya beda ada keyboard, ada vokalnya. Bagaimana ini berkolaborasi menjadi suatu lagu yang baik. Begitulah juga kita. Walaupun kita berbeda, kemampuan kita berbeda, ras kita berbeda, tapi
bagaimana kita dapat berkolaborasi menjadi baik. Seperti lagu tadi dihasilkan oleh dari berbagai macam alat musik untuk melakukan untuk menjadikan lagu yang baik. Begitu juga kita dari berbagai macam suku, agama menjadi lebih baik, menjadi satu. Jadi warna lah itu Kak istilahnya. Iya. Jadi bukan menjadi satu masalah ya. Bukan jadi satu masalah. Dan pastinya juga terus dipupuk dengan ya menjalin komunikasi yang baik juga ya Kak ya. Oke, nah Sobat Planter, setelah ini kita akan masuk ke segmen yang terakhir, masih ngobrolin tentang core value kolaboratif. Nanti kita akan minta tips and triknya ya kalau dari Kak Pras sendiri untuk bisa terus menjalankan nilai core value kolaboratif ini seperti apa. Jadi nantikan, jangan kemana-mana. Selamat datang kembali Sobat Planters, masih bersama dengan saya Kani Raras dan juga dengan Kak Pras. Iya. Kita masih ngobrolin tentang core value akhlak, yaitu kolaboratif. Nah, mungkin kalau sekarang kita lebih akan ngobrolin ke fakta lapangan nih Kak. Iya. Atau mungkin lebih ke banyak tentang pengalaman Kak Pras selama menjadi asisten afdeling itu, kolaborasi yang dijalankan itu tuh bentuknya seperti apa aja sih? Mungkin dari yang lingkup terkecil dulu nih, dari kakak dengan pemanen ya mungkin ya, atau mungkin boleh diceritain dulu Kak. Iya. Untuk bentuk kolaborasi sendiri kita di saat panen, ya kan. Di situ ada penebang. Biasanya kalau di Sumatera Utara penebang itu ialah ibu-ibu itu Kak. Oh, malah justru ibu-ibu. Kalau di Jawa kan kita laki-laki. Jadi ibu-ibu menebang, nanti laki-laki yang biasa kami sebut dengan kubu muat, nah, itu yang mengantarkan tebunya ke pabrik dengan memuat memikul gitu. Iya. Jadi, sorry Kak aku potong. Kalau untuk panen itu tuh setahun berapa kali berarti? Setahun dia satu kali Kak. Berarti di awal tahun ini ya? Iya, di awal tahun. Biasanya periode panen itu dia sendiri sekitar 100 hari minimal ya. Iya. Oke. Lanjut Kak tadi. Jadi untuk kolaborasinya sendiri kan nggak mungkin nih ibu-ibu ini bisa mengantarkan tebunya sendiri ke pabrik, memikul tebu itu ke atas truk. Oh iya sih. Jadi butuh kolaborasi dengan kubu muat lah kami istilahnya. Jadi ibu-ibu ini menebang, mengikat tebu, membuat ikatan tebu itu yang kencang Kak. Ya istilahnya biar waktu kita diangkat oleh bapak-bapak itu nggak rontok ya. Nggak rontok dan nggak buyar dia. Iya. Jadi bagaimana ibu-ibu bisa mengikat dengan yang kencang dan bapak-bapak tadi bisa menyusunnya ke truk dan mengantarkannya ke pabrik. Bentuk lain misalnya kita di saat panen ini kita antar asisten pabrik sama tanaman. Bagaimana kita memberikan tebu yang bersih kepada teman-teman kita yang di pabrik untuk menghasilkan gula. Kalau kita mau bicara ego kita sendiri, kita kan bicara, kami kan yang dituntut hanya ton per hektar nih. Ya, tebu yang nggak layak sebenarnya ditebang pun kami kirim kan jadi tonase, tapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan ini Kak. Iya. Karena dengan kadar kotoran yang tinggi, teman-teman di pabrik susah mengolahnya untuk menjadi gula. Betul. Jadi kami harus bersinergi lah. Jadi kami harus berkolaborasi bagaimana kami memberikan tebu yang terbaik dan teman-teman yang di pabrik bisa menjadikannya gula yang terbaik begitu. Yang ini dimana pastinya sesuai dengan tujuan perusahaan yang utama. Iya, gitu. karena kan kalau di perusahaan sendiri kan dia bukan ton per hektar aja, tapi ton per hablur. Istilahnya gula per hektar kita yang dicari oleh perusahaan. Ngapain tonnya tinggi kalau itu pun banyak sampahnya yang kita kirim kan, tebu yang tidak layak untuk ditebang, untuk dipanen, untuk dikirim ke pabrik gitu. Jadi memang berarti tebunya ini juga sangat selektif ya dipilihnya ya, karena hanya tebu-tebu pilihan aja gitu. Tebu-tebu yang layak tebang lah istilahnya Kak. Karena kan di tebu sendiri tuh ada tebu anakan, itu kalau kita panen pun kita bawa ke pabrik memang berat Kak. Tapi gulanya tidak ada, hanya isinya kandungan air. Gitu. Iya. Nah, ini berarti memang dari lingkup terkecil pun tuh harus sudah diberikan pemahaman juga ya Kak ya, bahwa tujuan perusahaan ini adalah memang memberikan kualitas yang terbaik gitu. Jadi kita sampaikan kepada ibu-ibu penebang tadi, Bu, ini tebunya loh yang layak dipanen dulu yang begini loh. Yang begini jangan Ibu masukkan ke ikatan ya, kan istilahnya kan Kak. Nanti di sana pun nggak diterima pabrik gitu Bu.
Iya. Apakah kalau dari para pemanennya sendiri nih Kak, apakah juga ada target gitu, misalnya kayak sehari ini harus ada berapa ikat atau berapa gitu. Jadi yang hal-hal yang mungkin berpotensi membuat mereka oke deh kita masukin aja nih tebu-tebu yang mungkin kualitasnya kurang bagus supaya beratnya nambah misalnya gitu, atau gimana Kak? Karena kan kalau penebang sendiri kan Kak bayarnya ton juga nih, ton ke pabrik berapa itu yang dibayarkan ke mereka. Jadi mereka kan terkadang ngapain sih kita yang harus tebu bersih, yang penting kan kami sama kami berat. Itulah kita kasih pemahaman kepada mereka, Bu, kalau ibu kasih begini, perusahaan kan akan merugi Bu. Geser lagi ya Bu, geser lagi nanti angkanya Bu. Kan ya kalau perusahaan merugi nanti ibu gimana ngegajinya, bayar gajinya kan gitu juga. Oke. Jadi memang sudah diberi pemahaman seperti itu ya. Oke, sekarang lingkup yang lebih agak luas lagi nih Kak. Berarti kolaborasi antara siapa dengan siapa nih? Ya, antara kami sama perusahaan lain tadi Kak, RPN. Iya. Sebenarnya sih di dalam tebu sendiri Kak, banyak memang perlu kolaborasi yang erat. Ini pengolahan tanah Kak. Untuk kita tanam tebu nih. Di pengolahan tanah itu ada istilahnya dapis 1, hero 1, hero 2, baru furo atau kair kalau di Jawa istilahnya. Nah, jika si yang operator dapis pertama tadi tidak bekerja dengan benar, maka pekerjaan hero itu tidak akan dihasilkan karena kita membutuhkan tanah yang gembur kan Kak, bagus. Jika hero tidak baik, furo tidak baik, maka dispro tidak baik, maka hero tidak akan menjadi baik, dan furo pun begitu jadinya Kak. Ini karena ini lini yang saling berdampak ya berarti. Iya, keterkaitan Kak, ya. Gitu. Berarti memang sudah harus ada kolaborasi yang baik dari hulu ke hilir juga. Betul, berarti Kak. Iya. Nah, caranya untuk dari masing-masing bidang ini mengkomunikasikannya gitu untuk selalu berkolaborasi dan juga memastikan bahwa ini semua berjalan dengan baik supaya nanti dampak-dampak ke belakangnya juga baik. Itu komunikasi seperti apa yang dijalin itu Kak? Ya, kalau komunikasinya ya itulah gunanya tadi tim kan Kak. Jadi kami yang sebagai pengguna lahan tadi menyampaikan kepada operator di 10 tadi, Pak ini nggak layak kayak gini, nanti kerja untuk memudahkan pekerjaan yang berikutnya. Jadi betul. Pekerjaan awal pun kita sudah harus mengingatkan kan, itulah fungsinya pengawasan tadi yang kita keliling setiap harinya melihat pekerjaan ini dari satu pekerjaan yang lain untuk terus mengingatkan bapak-bapak ini di lapangan. Berarti kalau Kakak selaku asisten afdeling itu juga memonitori tadi semua ini Kak? Iya Kak, jadi itu tadi saya bilang, makanya satu asisten tebu itu dia 13 pekerjaan, panen, baru muat, baru dia mengawasi ada namanya putus akar subseller, ada pekerjaan kepras, pupuk dan macam sebagainya. Itu dalam satu hari bisa terjadi pekerjaan itu kan? Oke, kalau dari 13 pekerjaan ini mungkin bisa dibilang main job yang dilakukan seorang asisten afdeling tuh Kak, yang paling challenging dan paling membutuhkan nilai kolaboratif tuh yang mana nih Kak? Kalau menurut saya dari pemupukan. Kenapa tuh Kak? Jadi kita harus ngasih pemahaman nih. Karena kan pupuk udah harga paling mahal itu Kak. Dari misalnya harga pokok kita 1 hektar itu butuh sekitar 20 sampai 30 juta. Separuhnya itu per hektar. Per hektar biaya. Untuk satu hari atau untuk 1 hektar satu musim. Satu musim. Separuh biayanya itu adalah biaya pemupukan. Jadi kita perlu kolaborasi dengan pengamanan. Dengan bawahan kita sendiri pengamat sama pekerja. Bagaimana pupuk itu di setiap, kalau istilahnya juring Kak. Di 1 hektar kan ada 7.400 juring. Bagaimana di 7.400 meter juring itu semua pupuk merata. Jadi kita nanti misalnya saya ini blok nih kotak, saya di ujung sini, si pengamat yang lain di ujung sebelahnya. Jadi kemudian dari gudang ke lapangan itu kita perlu security. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan baik ya security menyelewengkan kan bisa terjadi kan Kak. Betul. Dan pemerataan pupuk ini sendiri juga bertujuan supaya nanti hasil yang didapatkan juga baik ya Kak. Iya betul. Bagaimana jadi kita harus kasih pemahaman betul pemahaman kepada ibu atau bapak yang menabur
pupuk tadi Kak. Oke. Jadi memang ini yang membutuhkan bisa dikatakan kolaborasi dan juga koordinasi Iya, koordinasi yang baik. Itu yang baik dan juga ya cukup menantang gitu ya Kak ya. Nah, berarti kalau pupuk ini tuh apakah pemberiannya itu juga ada jangka waktu tertentunya atau gimana Kak? Ya, pupuk sendiri kita dilakukan kalau istilahnya ada nih tanaman PC dan ratun Kak. PC ini adalah tanaman yang baru ditanam. Kalau ratun dia tuh tanaman yang dulunya PC ditebang, baru dikepras namanya Kak. Dikepras itu tumbuh lagi, itu jadi ratun. Nah, kalau di PC sendiri kita 2 kali aplikasi pemupukan Kak. Pada saat tanam dan kemudian pada saat 1 bulan setelah tumbuh, hari setelah tanam. Baru kalau untuk dia ratun sendiri dia pekerjaan pupuk hanya dilakukan 1 kali untuk saat ini. Oke. Nah, bagaimana jika terjadi hal-hal yang sifatnya itu force major gitu Kak? Nah, biasanya berkaitan dengan hama mungkin atau dengan hal-hal teknis seperti yang tadi sempat disampaikan juga oleh Kak Pras. Nah, itu biasanya apa dulu nih step pertama yang dilakukan Kak Pras sebagai asisten afdeling itu berarti melakukan kolaborasi dengan siapa dulu nih Kak? Jadi kalau untuk kejadian force major nih terkait hama. Jadi kita di situ ada namanya EWS, Early Warning System, seorang petugas EWS. Kita sebagai asisten afdeling kan wajib mengelilingi setiap blok. Jadi seandainya kita lihat gejala yang aneh, kita berkoordinasi dulu sama EWS. Iya. Jadi EWS kebun nanti di satu kebun itu Kak ada satu EWS. Nanti EWS kebun akan berkoordinasi dengan Risbang kalau di tempat kami, riset pengembangan. Di situ dia yang setelah kita lihat EWS bilang ini tingkat serangan sekian, nanti datang pihak Risbang untuk mengamati. Iya, jadi di situ nanti dilakukanlah perlakuan khusus, penaburan parasitoid, penanaman bunga istilahnya ada bunga pukul 8 di sekitar apa. Baru jika perlu kita lakukan penyemprotan untuk secara cepatnya Kak. Kalau memang sudah tingkat serangan hama sudah mendekati ambang batas ekonomi yang bisa merusak tanaman tadi. Oke. Jadi ini sebenarnya juga sudah cukup terstruktur ya kolaborasinya ini. Jadi maksudnya koordinasinya juga cukup mudah gitu. Nah, apakah pernah terjadi nih Kak hal-hal serupa yang selama Kakak bekerja ini apakah pernah dialami hal seperti itu? Mungkin? Saya pernah Kak di tahun 2020. 2020 jadi di satu hamparan blok saya sekitar 60 hektar itu terjadi tingkat serangan hama yang cukup tinggi. Jadi di situ segala upaya kami lakukan dengan pihak Risbang. Kami lakukan pengasapan, ada juga Kak pengasapan untuk mengusir dari kupu-kupu hama tadi. Dan melakukan light trap untuk menganalisa setinggi apa tingkat serangannya ini. Itu jadi jam 6 menjelang maghrib ini Kak. Menjelang maghrib kan kalau kupu-kupu dia datangnya itu malam Kak. Jadi kami di situ bersama-sama mengamati. Ini jenis kupu-kupu apa ini yang kita dapatkan. Jadi kita tahu nih, serangan kupu-kupu PBR istilahnya. Berarti kita perlu menabur ini gitu Kak. Jadi kita langsung di situ langsung ada pihak Risbang, ada pihak EWS, jadi kita langsung cepat pengendaliannya gitu kan. Jadi baru tahu juga saya kalau ternyata kupu-kupu ini termasuk hama untuk tebu ya Kak? Iya, jenis kupu-kupunya beda Kak mungkin Kak. Gitu. Jangan kita anggap kupu-kupu yang berwarna itu bukan dia. Dia seperti ngengat sih Kak. Kayak ngengat. Iya. Bukan kupu-kupu yang itu. Bukan. Ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya Sobat Lenters ya. Jadi kita harus mencari tahu lebih lanjut gitu. Jadi ini mengganggu itu ya untuk. Memang sih bukan kupu-kupunya yang kita khawatirkan tapi ulat dari kupu-kupu tersebut. Jadi kalau kita dapat misalnya kupu-kupu 10 kan satu kupu-kupu itu bisa menghasilkan ribuan telur Kak yang menjadi ulat. Jadi kalau kita tahu kupu-kupunya aja udah sekian yang betinanya gitu Kak. Iya, nanti kan bisa berpotensi gagal panen juga ya Kak. Iya, jadi merusak ambang ekonomi kita Kak. Kalau yang baru-baru ini terjadi mungkin ada nggak hal-hal darurat yang mungkin membutuhkan ini kita harus membuat gerakan kerjasama yang cukup cepat nih dalam pengalaman-pengalaman yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini Kak, ini kan terjadi
curah hujan yang cukup tinggi. Oh iya, di Jogja juga sih. Iya, dari awal panen kami tahun sampai mau panen lagi hujan aja sepanjang tahun Kak. Jadi kan tebu tadi yang rentan terhadap air yang berlebih. Kami sering berkoordinasi sama satu unit namanya Bengkel Pusat Kak. Itu yang menyediakan alat berat untuk eskavator, ada backloader, ada rotary. Jadi kami berkoordinasi dengan mereka untuk mengalihkan air tadi. Begitu juga alat-alat itu rusak, cepat kami hubungi ke mereka dan mereka pun cepat tanggap. Memang kita perlu komunikasi yang baik lah sama mereka gitu. Betul. Nah, tadi kan kita udah sempat ngobrolin juga Kak tentang beberapa lingkup yang menjalin kolaborasi gitu Kak, dari lingkup kecil terus yang kemudian membesar. Tipsnya apa nih Kak agar bisa selalu menjalankan kolaborasi yang baik gitu? Untuk tips sendiri Kak, kalau menurut saya ini ya, menurut saya pandangan saya, kita harus pandai berkomunikasi Kak. Kita bagaimana kita menyampaikan pendapat dan bagaimana orang menerima masukan itu, dan kita tidak menutup menutup diri, ya harus open mind. Jadi jangan menganggap diri kita selalu bisa nih mengerjakan ini, selalu benar nih. Jadi biarkanlah orang lain juga membantu kita untuk berpikir menyelesaikan masalah ini, karena kita butuh mereka gitu Kak. Nah Kak, tadi saya juga udah sempat nanya nih ke Kak Pras terkait dengan kolaborasi di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau harapannya di tahun depan ini kolaborasi seperti apa sih Kak yang akan terjalin di PT PN2 sendiri? Ya, dalam waktu dekat kan Kak, ada juga kami ini mau penggabungan PT PN ini Kak. Dan sekarang 14 PT PN akan menjadi 3 entitas besar, yaitu Palmco, Sugarco, dan Supertingco. Ya, jadi dari Palmco itu adalah sawit. Sawit. Ya, PT PN sawit menjadikan satu, kemudian gula menjadikan di Sugarco yang untuk pabriknya khususnya Kak. Baru untuk Supertingco yang dari tadi saya bilang non-core lah istilahnya, yang perumahan, teh, tebunya sendiri dijadikan di Supertingco. Ya, harapan ke depan dengan adanya 3 bentukan entitas yang baru ini hasil peleburan dari 14 PT PN, berharap ya kami harapkan PT PN ini semakin berkembang, semakin menjadi perusahaan yang mendunia sebagai cita-cita kita Kak. Iya. Nah, untuk persiapan peleburan di tahun depan ini Kak, apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan dari pihak PT PN sendiri untuk persiapan gitu Kak? Untuk sosialisasi udah Kak, ini kan udah dilakukan, saya rasa menjalan 2 tahun ini. Ya, karena kan tidak serta-merta langsung terbentuk kan Kak, perlu proses. Soundingnya udah lama berarti udah, ya? Udah. Oke. Iya, mungkin tahun depan udah bisa direalisasikan yang di Supertingco. Sugarco udah terbentuk di bulan 10 kayaknya Kak, 10 kemarin. Iya, jadi Supertingco menyusul dan Palmco juga Kak. Berarti nanti kalau Kakak masuknya ke Sugarco? Kalau kami Sugarco dia khusus di pabrik Kak, pabrik gula. Pabrik gulanya. Iya, itu kerjasama sama pihak luar untuk penanaman modal. Jadi kalau kami sendiri yang di tebu tanamannya itu menjadi di Supertingco untuk saat ini. Wah, ini berarti kesempatan untuk berkolaborasi dengan lebih banyak orang semakin terbuka juga ya Kak ya? Berkolaborasi dengan banyak orang dan di komoditi lain, karena kan di Supertingco Kak tadi ada tebu, ada teh, ada kopi. Wah, ini asik ini nampaknya ini Kak. Iya, ada yang non-core tadi yang perumahan ya kan. Jadi kalau dari Kak Pras sendiri menanti-nantikan ya. Iya, menanti-menantikan betul Kak. Berarti ini ada kesempatan juga untuk Kak Pras nggak di itu lagi ya, nggak di tebu lagi ya? Nggak di tebu lagi dan bisa pindah provinsi ini kan gitu. Jadi kan misalnya tebu HGU PT PN 2, sekarang kan udah jadi supporting nih. Kemungkinan bisa kita pindah ke N11, N10 yang pada saat ini ya, atau kita bisa pindah ke tehnya atau kopinya yang ada di PTP 6, PTP 8, PTP 4 gitu. Berarti bisa dibilang nanti belajar lagi ya terkait dengan ini, tapi kan bukan suatu hal yang bukan. Karena perubahan itu pasti Kak. Pasti. Jadi kalau dari Kak Pras justru malah sangat menanti-nantikan ya Kak ya. Jadi harapannya juga bisa terjalin dengan apa ya, tadi nilai-nilai kolaborasi ini bisa selalu terus diterapkan gitu ya Kak. Iya Kak, betul. Oke, mungkin closing statement sendiri dari Kak Pras atau pesan-pesan untuk Sobat Planters yang nonton, silahkan Kak. Untuk teman-teman Sobat Planters, jangan menutup diri. Kita harus membuka pemikiran kita bahwa kita butuh orang lain untuk berkembang, kita butuh
teman-teman yang lain untuk menjadikan perusahaan kita perusahaan yang mendunia. Pasti. Kita akan coba untuk afirmasi dulu ya. Kita akan coba untuk afirmasi dulu. Ini Raras ngikutin Kak Pras berarti. Oke. Silakan. Yang pertama kita amanah. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif dan kolaboratif. Itu tadi Sobat Planters. Terima kasih banyak Kak Pras. Kita sekarang akhirnya sudah sampai ke gerakan yang kolaboratif loh Sobat Planters. Kamu tuh sudah mengikuti journey-nya kita dari yang awal-awal banget kita memulai podcast Akhlak, dan ini sekarang ditutup dengan core value yang kolaboratif ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih buat Kak Pras yang sudah meluangkan waktunya hadir ke Yogyakarta untuk ngobrol-ngobrol seru barengan sama kita. Tapi nih Sobat Planters, walaupun nih core value akhlak semuanya sudah terbahas, kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, cek dulu di akun YouTube-nya Nusantara Planters. Nanti kita bakal balik lagi pastinya dengan konten-konten lain yang tidak kalah seru, yang gak kalah inspiratif pastinya untuk kamu semua ya. Jadi sehat selalu untuk Sobat Planters. Saya Kani Raras pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.